Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, ini hari yang indah, kita mau menghampiri tatanya yang kudus. Mari Bapak Ibu Saudara kita siapkan hati, kita akan masuk di dalam menara doa online kita. Mari kita tundukkan kepala kita mulai berdoa. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau Allah kami yang hidup. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini Tuhan kami anak-anak-Mu ya Bapa, kami datang membawa hati yang penuh rasa syukur kepada Engkau ya Tuhan. Saat ini kami siapkan semuanya untuk beribadah kepada Engkau ya Bapa. Kami mau menikmati kasih-Mu, kami mau menikmati kehadiran-Mu. Karena bagi kami lebih baik kami duduk di bawah kaki-Mu ya Bapa, menyembah dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, ini saatnya kami memuji memuliakan nama-Mu. Bertatalah di setiap pujian kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, membawaku dekat dalam hadir-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Oh. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi
diam di hadiratmu. Penuhi hatiku dengan hadirmu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Oh, sembah rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku menggenggam tangan-Mu dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Oh, mari kita naikkan doa kita. Oh, terima kasih Tuhan, penuhi kami ya Yesus. Saat ini kami datang ya Bapa, kami mau dipenuhi oleh kasih-Mu Yesus di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Kami menikmati
segenap hati Tuhan, kami menyembah-Mu ya Allah, kami menyembah-Mu ya Bapa. Haleluya, haleluya, Engkau baik selamanya, baik, Engkau sangat baik selamanya, sangat baik. Huralabaya takaralabaya sana. Kami memuliakan nama Yesus, nama di atas segala nama, Allah yang penuh kasih, yang rindu membebaskan kami dari segala macam bentuk. Engkau Allah yang baik, yang memberi kami kemerdekaan, yang memberkati hidup kami. Kami memuliakan, kami mengagungkan Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Mari semuanya kita berbahasa roh. Syakara nama labaya takara labaya sange. Huralabaya takaralabalabalabalabalabalabalabalabala. Huralabalabaya takaralabaya nabalabaya sando. Huralabaya takaralabalabalabalabalabalabalabalabala. Huralabaya ralabalabalabalabalabalabalabalabala. Huralab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 ala. Hiralab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 ala. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembah, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sama-sama dari awal dengan segenap hati kita nyanyikan bersama, katakan: Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, cintakan selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Yesus, nama-Mu, Yesus Tuhan kami. Oh, ku cintakan, ya Bapa, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Ku mau
Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari semuanya lebih dalam lagi kita sembah Dia, nyanyikan, mau memuji, ku mau, ku selalu ku mau menyembah Yesus Tuhanku, selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, ku mau memuji, oh Tuhan, ku selalu ku mau menyembah Yesus, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Yesus. Terima kasih Yesus. Ini saatnya kami menaikkan syafaat kami. Dengan segenap hati kami Tuhan, kami bawa hati kami menyembah. Kami mengangkat tangan kami kepadamu dan kami mengatur persembahan yang terbaik untuk-Mu ya Yesus. Sebab adalah baik menyanyikan nyanyian syukur kepadamu Tuhan. Menyanyikan nyanyian mazmur di dalam pelataran kudus-Mu Tuhan Yesus. Ini kami segenap umat-umat-Mu yang rindu kepadamu Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu memenuhi kami, memenuhi tempat ini malam hari ini Tuhan Yesus. Kami mau bersehati saat ini Tuhan Yesus, membawa setiap pergumulan umat-umat-Mu yang mengikuti tayangan Menara Doa malam hari ini Tuhan. Kami bawa Tuhan saudara kami Riris Marito dan juga Dionet Novalin Tuhan Yesus. Anak-anak-Mu ini Tuhan yang selalu ingin rindu dekat dengan-Mu Tuhan Yesus. Kami bawa setiap pergumulan mereka Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjawab setiap pergumulan anak-anak-Mu ini Tuhan. Apapun yang menjadi beban mereka, Tuhan angkat Tuhan Yesus. Kami bawa saudara kami Leni Tuhan Yesus yang saat ini merindukan pekerjaan. Biarlah lewat iman percayanya Tuhan Yesus, anak-Mu ini beroleh jawaban daripadamu untuk sebuah pekerjaan yang dirindukannya Tuhan. Kami juga bawa Tuhan saudara kami Christian Sitinjak Tuhan yang saat ini Bapak mengalami sakit pinggang Tuhan Yesus. Dan juga paha di sebelah kanan. Tuhan kami minta uluran tangan-Mu Tuhan. Jamah anak-Mu ini Tuhan. Biarlah oleh kuasa darah-Mu, bilur-bilur-Mu Tuhan, anak-Mu Kristen mengalami kesembuhan daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pergumulan, sakit penyakit Tuhan yang malam hari ini dinaikkan lewat live chat Tuhan. Biarlah kami minta Tuhan, tangan Tuhan yang menyembuhkan setiap penyakit malam hari ini. Tangan Tuhan yang membebaskan setiap pergumulan daripada umat-umat-Mu malam hari ini. Terima kasih Bapa. Biarlah terus tayangan Menara Doa ini Tuhan boleh menjadi berkat. Ada banyak jiwa lagi yang boleh mengikuti tayangan Menara Doa ini Bapa. Terus kami berdoa Tuhan
untuk pemilihan presiden, wakil presiden, bahkan legislatif yang sebentar akan diadakan di bulan ini Tuhan Yesus. Bapa, kami minta kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Kami rindu seorang pemimpin yang terbaik Bapa, yang boleh memimpin negeri ini Tuhan. Dengan rendah hati, dengan takut kepada Tuhan. Yang Tuhan Yesus yang memiliki integritas yang baik Tuhan, yang tidak melakukan kejahatan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan sudah pilihkan pemimpin yang terbaik untuk bangsa ini Bapa. Kami percaya kepadamu Tuhan Yesus, biarlah pemilu ini boleh terselenggara dengan baik Tuhan, dengan kondusif Tuhan. Tidak ada kekacauan, tidak ada kerusuhan, semua boleh berjalan dengan damai Tuhan. Kami percaya hati Tuhan ada pada bangsa kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami beri hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami naikkan doa kami, haleluya. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Oh, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji, menyembah-Mu Yesus, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan. Mari semuanya kita lebih dahsyat lagi, angkat suara kita nyanyikan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji, menyembah, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan.
kami hati Tuhan untuk bisa menyembah Engkau. Beri kami hati Tuhan untuk bisa melayani-Mu Tuhan. Berikan kami hati ya Tuhan untuk bisa berserah penuh kepadamu. Berikan kami hati untuk mau menginjil ya Tuhan, menjadi saksi. Berikan kami hati ya Tuhan yang ingin memuliakan Tuhan, mengenal Tuhan seumur hidup kami ya Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, ubah hati kami. Hati yang suka berdoa. Beri kami hati yang suka berdoa Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, doa minta hati, satu hati yang baru. Hati yang baru untuk satu pemulihan seutuhnya. Dia akan pulihkan tahun-tahun hidup kita yang hasilnya dimakan habis oleh belalang. Dia mau pulihkan, dimulai dari sebuah hati. Tuhan, pulihkan hati kami. Tuhan, sucikan, kuduskan hati kami. Tuhan, beri hati yang berkenan ya Tuhan. Yaitu hati yang suka berdoa. Hati yang berserah kepadamu. Hati ya Tuhan yang mau ya Tuhan melayani. Hati yang mau bersaksi. Oh ya lama. Hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang dapat mengurapiku. Tuhan, urapi kami. Kami percaya Tuhan akan kami melihat ya Tuhan hari-hari dan tahun-tahun yang baik di depan kami ini Tuhan. Urapi kami, berikan kami firman, bicara secara pribadi buat kami. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Nah, hari ini kita akan bahas tentang one thing. Ya, satu hal. Dalam bahasa Inggris one thing. Saya coba cari tentang satu hal. Rupanya saudara untuk mengalami ada 5 pertanyaan. Saya kasih judul khotbah saya gini. Ada 5 pertanyaan penting untuk pemulihan seutuhnya. Ya, di sini saya bikin subtemanya adalah kekuatan sebuah fokus kepada satu hal penting. Kita kemarin sudah membaca saudara Yoel 2 ayat 24 sampai 26. Kita akan baca sama-sama sekali lagi saudara. Yuk, ya, ini adalah janji Tuhan, ya kan, untuk hari-hari ke depan. Di mana Tuhan akan memulihkan, adanya pemulihan seutuhnya, ya kan, atas tahun-tahun belalang. Tahun-tahun hidup kita yang hasilnya dimakan habis oleh belalang. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum. Dan tempat pemerasan, kelimpahan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerit. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan malu lagi untuk selama-lamanya. Nah saudara sekarang bagaimana caranya? Ya kan kita akan mengalami yang namanya pemulihan seutuhnya dari tahun-tahun belalang ini. Saudara banyak orang berdoa, ya dia datang kepada Tuhan. Minta supaya Tuhan, saudaraku
pulihkan, sembuhkan, adakan terobosan, mengubah keadaan mereka. Tetapi sesungguhnya saudara, hati kita lah yang perlu diubah terlebih dahulu. Bukan keadaan kita. Katakan amin saudara. Ketika kita membutuhkan kesembuhan, terobosan keuangan, pemulihan dalam keluarga kita. Mengalami ya Tuhan pemulihan dari serangan, kecemasan dan stres. Saudara, seharusnya yang kita doakan bukan hanya, kita berdoa bukan hanya meminta Tuhan mengubah keadaan kita. Tetapi kita perlu berdoa meminta belas kasihan Tuhan. Untuk apa? Mengubah hati kita. Kalau saudara baca Yoel pasal 1, Tuhan minta supaya bangsa Israel, karena Tuhan ingin janji untuk memulihkan mereka, supaya mereka minta belas kasihan Tuhan. Minta belas kasihan ketika seorang berkata, have mercy on me. Kasihani aku Tuhan. Ini bicara tentang apa saudara? Mereka minta Tuhan ubah hatiku. Kasihani aku. Saudaraku, karena saya berpikir gini saudara ya. Akar penyebab masalah utama yang timbul dalam hidup kita. Itu berasal dari mana? Dari hati sebenarnya. Saudara, nah Tuhan ingin menyelesaikan bukan cuman akibat. Saudara, buah dari masalah. Tetapi dia ingin terlebih dahulu menyelesaikan apa? Penyebab dari masalah itu. Katakan amin. Penyebab, semua penyebab dari segala masalah yang terjadi dalam hidup kita. Saudaraku, yang diizinkan terjadi dalam hidup kita. Itu semuanya berasal dari hati. Ya, jadi perubahan dalam hidup kita. Keuangan kita diubah, hubungan berubah. Saudara, karir, apapun terjadi. Itu semua perubahan selalu harus dimulai dari mana? Hati kita. Karena hati ini yang menentukan. Kalau sikap hati kita salah, arah hidup kita akan salah. Saudara, kalau sikap hati kita benar, maka arah hidup kita akan benar. Nah, oleh karena itu bukan kebetulan saudara di perjanjian baru atau di Alkitab kita, itu ada 5. Ada 5 kata one thing. Ada 5 kata satu hal. Ini bicara tentang apa saudara? Ini fokus dari satu hal, itu bicara hati. Saya nangkapnya gitu saudara. Di sini kita perlu 5 hati. Hati kita bersatu dengan 5 aspek ini yang Tuhan mau. Kalau kita mau melihat Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kita belajar yang pertama dari siapa? Dari Daud. Saudaraku, Daud meminta satu hal kepada Tuhan. Apa yang diminta oleh Daud? Heart of prayer. Hati yang berdoa. Katakan amin. Kita baca Mazmur 27 ayat 1 dan ayat yang keempat. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ayat 4. Satu hal, one thing. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan. Itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Saudara tahu ketika Daud tulis Mazmur ini, dia adalah seorang apa? Seorang raja. Seorang raja bisa saja dia bisa meminta apa kepada Tuhan. Doanya adalah apa? Tuhan berikan saya lebih banyak kekayaan. Berikan saya lebih banyak yang namanya daerah kekuasaan. Tapi dia tidak minta itu. Tapi yang diminta oleh Daud adalah apa? Satu hal yang dia minta adalah apa? Dia bisa tinggal dalam rumah Tuhan. Saudara, dia bisa diam di rumah Tuhan seumur hidupnya. Di rumah Tuhan itulah dia bisa menyaksikan kemurahan Tuhan. Dan menikmati daripada baitnya. Katakan amin. Nah di bagian lain dia tulis soal Mazmur. Saudara, Mazmur 65 ayat 5 katakan, berbahagialah orang yang engkau pilih Tuhan. Tuhan bisa memilih seseorang karena orang ini menginginkan satu hal. Satu hal yang aku minta Tuhan. Aku mau diam di rumahmu. Aku menjadi anggota yang tertanam di satu gereja. Dan aku akan melihat kemurahanmu. Dan aku bisa menikmati baitmu. Apa arti menikmati bait? Aku bisa menikmati hadiratmu. Menikmati pengajaran firmanmu. Menikmati perlindunganmu. Karena aku berada di dalam satu tubuh Kristus. Yang ngerti katakan amin. Berbahagialah ya kan orang yang kau pilih dan yang kau suruh mendekat untuk diam di
pelataranmu. Kiranya kami akan apa? Kenyang dengan segala yang baik. Di mana? Di rumahmu, di baitmu yang kudus. Kita bisa menikmati, ya kan? Kita akan menjadi kenyang dengan segala yang baik ketika kita berada di rumah Tuhan. Jadi ketika kita, jadi gini, kadang-kadang Tuhan bikin kita tuh berhenti. Tiba-tiba kok harus masuk rumah sakit. Harus semua terhenti. Semua yang kita biasa lakukan, akhirnya tidak bisa kita lakukan lagi. Kadang Tuhan izinkan tahun belalang. Saudaraku, kadang Tuhan izinkan. Bukan Tuhan inginkan itu terjadi, tapi Tuhan izinkan. Supaya kita punya hati apa? Heart of prayer. Heart of worship. Itu dulu yang Tuhan mau. Dikembalikan saudara. Ada di rumah Tuhan. Hati saya ada di rumah Tuhan. Hati saya ada di rumah Tuhan. Saya akan tinggal di rumah Tuhan. Karena disinilah saya akan kenyang dengan segala yang baik. Yang ngerti katakan amin. Apakah yang menjadi satu hal yang Anda minta kepada Tuhan? Apakah yang menjadi satu hal yang saudara minta kepada Tuhan? Saya jujur ya, saya mau bicara ini saudara, hati saya. Saya suka kadang berangkat berhari-hari, kadang 1 minggu, 2 minggu. Saudara, ya karena pelayanan juga hari Minggu khotbah. Tapi ada satu kerinduan di hati saya. Yaitu apa saudara? Balik ke GBIMP Palembang. Di menara doa ini. Di ibadah raya duduk bareng. Itu saya bisa nikmati. Saya bilang, ini Tuhan. Tidak henti-hentinya dalam doa-doa pribadi. Kata saya juga bicara. Kita bersyukurlah gereja kita ada menara doa dari dulu. Ya, dari tahun 2000 ada menara doa. Sampai hari ini kita ada menara doa. Kita bersyukur kita punya hati. Diberikan hati oleh Tuhan, hati yang berdoa. Ini awal yang luar biasa. Katakan amin. Ini harus dipelihara hati ini yang Tuhan mau. Amin saudaraku. Ya berdoa. Ada apa-apa doa. Mau apa-apa doa. Kenapa? Doa tanya Tuhan. Tanya kehendak Tuhan. Itu Daud. Makanya saudara ya kan kurang lebih 36 kali dia perang. Saudaraku. Gak pernah dia kalah. Kenapa dia punya hati doa. Yang kedua saudara kita belajar dari siapa? One thing yang kedua. Satu hal yang kita belajar. Dari siapa? Orang muda yang kaya raya. Dia ketemu dengan Tuhan. Ya kan? Dia memiliki satu hal yang kurang di hadapan Tuhan. Ini bicara apa? Heart of surrender. Saya belajar ini. Saya pakai istilah bahasa Inggris supaya agak gampang untuk ininya ya. Ketika Yesus sedang mengajar saudara di hadapan orang banyak. Tiba-tiba datang seorang saudara, orang muda, penguasa muda. Ya, yang sangat kaya sekali tapi juga dia merasa diri dia, saya ini orang Yahudi, tulen. Saya lakukan hukum Taurat. Makanya Yesus, saudaraku, dia tanya sama Tuhan, ya saudara, ya kan? Gimana, apa yang harus dia lakukan supaya dia bisa beroleh hidup yang kekal? Dia orang yang bukan cuma kaya tapi juga orang beragama, taat beragama. Nah, saudaraku, Yesus coba mulai bicara. Saudaraku, tentang apa saudaraku? Tentang hubungan, apa saudara ini apa namanya? Horizontal. Kan di dalam 10 hukum Taurat ada hubungan yang vertikal ke Tuhan, ada hubungan yang horizontal. Yang saya baca, saya lihat Yesus cuma ngomong hubungan yang horizontal, hubungan sosial. Ada banyak orang Kristen cuma hubungan sosial kan? Hubungan sosial. Saya bilang ini hati-hati, kekristenan bukan cuma sekedar hubungan sosial. Tapi yang terpenting adalah hubungan rohani, vertikal ke atas. Yang ngerti katakan amin. Nah kita akan baca sama-sama Markus 10 ayat 19 sampai 21. 1, 2, 3. Engkau tentu mengetahui segala perintah. Ini jawaban Yesus ya. Jangan membunuh. Ini hubungan, jangan bunuh itu kan hubungan apa saudara? Sesama dengan secara horizontal. Jangan berzina sesama manusia. Jangan mencuri. Jangan mengucapkan saksi dusta. Jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayahmu dan ibu. Semuanya berkaitan dengan apa? Manusia. Ya kan? Apa jawaban si orang kaya ini? Baca yang keras, ayat 20. Lalu kata orang kaya itu kepadanya, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Keren. Saudaraku. Ada banyak orang-orang Kristen yang bisa baik dengan sesamanya. Tapi ketika udah berhubungan dengan Tuhan,
selalu dia bertanya. Di sini bicara tentang apa? The heart of surrender. Mengandalkan Tuhan, mempercayai Tuhan dengan segenap hati. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Saudaraku, nah Tuhan uji ini. Uji, ya. Tuhan bilang apa saudara? Karena Tuhan kan bisa lihat hati kan. Apa jawaban Yesus waktu dia bilang, oh aku udah lakukan semua itu. Ayat 21, baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Bukan benci loh saudara. Tuhan enggak menaruh kasih. Kesian sama dia, menaruh kasih padanya. Lalu berkata kepadanya apa? Hanya satu lagi kekuranganmu. Kalau Daud, satu hal yang aku minta. Aku bisa diam. Kalau satu lagi kekuranganmu. Apa saudara? Pergilah, jualah apa yang kau miliki. Berikanlah itu pada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian apa? Datanglah kemari dan ikutlah aku. Saya lupa ayat 22-nya. Ayat 22 menjawab apa saudara? Ya kan? Dia kecewa lalu pergi ninggalkan Tuhan karena banyak hartanya. Artinya apa saudara? Kenapa Tuhan suruh jual semua hartanya? Bagi kepada orang miskin. Tuhan mau ngomong. Selama ini yang kau andalkan adalah hartamu. Uangmu. Jabatanmu, kekuasaan kamu. Kamu tidak andalkan Tuhan. Jadi kalau Tuhan bisa minta uang kita. Itu sebenarnya ujian. Ya kan? Supaya kita bisa memiliki heart of surrender. Percuma menjadi seorang yang bisa berdoa, suka berdoa. Tapi kita nggak pernah mengandalkan dan bergantung sama Tuhan. Hati yang kedua yang harus ditambahkan. Kalau kita punya hati untuk suka beribadah, suka berdoa. Tambahkan dengan doa. Biar berikan aku sebuah hati. Bukan hanya hati yang suka berdoa menyembah. Tapi hati yang bisa berserah kepada Tuhan. Katakan amin saudaraku. Ya, minta sama Tuhan. Apakah kita mengetahui ada satu kekurangan buat kita? Semua boleh Tuhan, tapi duit jangan. Untuk persembahan aku udah bisa. Tapi waktu semua boleh, tenaga boleh, tapi duit enggak. Inilah saudaraku, daripada orang muda yang kaya. Saya berdoa kita makin ngerti, kehidupan kita makin ngerti saudaraku. Ya kan akan hati Tuhan ini. Katakan amin. Karena Tuhan akan pulihkan seutuhnya. Ya, yang Tuhan bilang adalah tempat-tempat pengirikan akan penuh dengan apa? Gandum. Gandum bicara apa? Kekayaan. Tempat pemerasan akan penuh dengan apa? Anggur. Anggur bicara apa? Kehormatan, kekayaan, kehormatan. Dan minyak. Minyak bicara kehidupan. Katakan amin. Untuk 3 hal ini yang Tuhan mau percayakan kepada kita. Tuhan mau lihat sebuah hati. Hati yang mulia adalah hati yang suka berdoa dan menyembah. Hati yang bisa berserah kepada Dia. Yang mengerti katakan amin. Yang ketiga kita lihat one thing lagi. Satu hal lagi yang kita akan mau belajar. Dari siapa? Dari Marta. Tuhan bicara kepada Marta. Satu hal yang kamu perlu Marta. Satu hal yang kamu perlu Marta. Kita baca sama-sama saudaraku. Ini namanya bicara apa? Heart of service. Hati yang mau melayani atau heart of servant. Ya, servant heart. Hati hamba. Saudara dan saya bisa punya hati hamba. Hati yang bisa melayani. Kalau kita suka duduk di kaki Tuhan. Tuhan mau kita masuk dulu ke dalam hadiratnya. Baru kita keluar untuk melayani. Kalau kita gak pernah masuk dalam hadirat Allah. Duduk di kaki Tuhan. Mendengarkan perkataannya. Apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Maka pelayanan kita sebenarnya ada pelayanan untuk diri kita sendiri. Kita harus melayani sesuai dengan petunjuk Dia. Jadi antara Maria dan Marta tidak bisa dipisahkan. Saya mau jadi Marta, duduk aja tapi nggak melayani. Itu enggak. Saudara, ini satu keluarga. Sebenarnya ada 3 saudara. Ada Marta yang suka duduk kaki Tuhan mendengar pengajaran firman Tuhan. Ada Maria, ada Marta yang suka melayani. Dan ada Lazarus yang menyatakan kesaksian setelah kematiannya dibangkitkan. Katakan amin saudara, ini 3 hal ini. Ya saudara, kita tahu bahwa Marta, ya kan Yesus pernah ada di rumah Marta dan Maria.
Wah, Marta menyambut. Maria menyambut Yesus dengan sukacita. Tapi Maria terus duduk di kaki Tuhan dengarkan. Saudara, tapi Marta tidak mau duduk. Dia sibuk di dapur. Kerja kenapa? Tuhan tidak menegur kesibukannya dia. Tapi Tuhan menegur keresahan dia. Melayani dengan keresahan. Merasa capek dan lelah. Ya kan? Kok gak ada yang bantu? Kok cuma aku saja yang kerja? Ya kan? Merasa paling berjasa. Itu bukan mau Tuhan. Kalau hati kita melayani, kita selalu lihat orang. Dia kok aku yang lebih, gak lebih dari aku dan lain sebagainya. Itu pasti kita gak pernah masuk terlebih dahulu. Yang Tuhan mau minta adalah hati yang berdoa, hati yang berserah, hati yang melayani. Karena kita sudah menyembah. Yang ngerti katakan amin. Makanya ya, Lukas 10 ayat 40 sampai ayat 42. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Sedang Marta sibuk melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Ayat 41. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi apa? Satu saja yang perlu. Untuk Marta satu saja yang engkau perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Saudaraku, sama seperti Marta, sama seperti perhatian Marta yang teralihkan, perhatian kita juga bisa teralihkan pada hal-hal lain dan bukannya berfokus pada hubungan kita dengan Kristus. Apakah yang menjadi satu hal yang diperlukan dalam hidup kita hari-hari ini, saudaraku? Saya rindu kalau kita sudah diberkati oleh Tuhan, saudaraku, ya kan? Mari saudara jangan lupa untuk melayani Tuhan. Katakan amin. Tidak cukup cuma punya hati yang berdoa, hati yang berserah, tapi juga hati yang melayani. Hati yang melayani, hati yang mau capek, hati yang mau berkorban, hati yang mau memberi. Yang ngerti katakan amin. Yang keempat, kita belajar tentang satu hal yang lain. Di mana saudaraku, seorang buta yang telah disembuhkan oleh Yesus. Semuanya mulanya terjadi perdebatan. Dia nih buta nih dari lahir, siapa yang dosa? Bapaknya yang berdosa atau dia yang berdosa? Ini segala macam. Yesus bilang enggak ada yang dosa, enggak ada dosa. Lalu tiba-tiba Yesus suruh dia, ya kan? Ini kan oleskan, sembuhkan saudara. Lalu tiba-tiba datang orang Farisi. Ya seperti dia mau nangkap, mau jebak Yesus karena Yesus menyembuhkan orang buta atau menyuruh orang buta melakukan sesuatu pada hari Sabat yang dilarang pada waktu itu. Saudaraku, ya. Yesus ya. Tetapi saudara langsung orang Farisi tanya, Yesus tinggalin. Ditanya orang yang sudah disembuhkan ini tentang kesembuhannya. Lalu dia jawab, saudaraku, ini tentang one thing. Yohanes 9:25 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jawabnya, apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu. Bahwa aku tadinya buta, sekarang dapat melihat. Saudara, kalau saudara baca ayat ini, apa yang saudara dapat artikan? Saudara, orang ini semua berkata bahwa aku gak pusing lagi dengan masa laluku. Aku gak pusing dengan masa laluku setelah aku ketemu Tuhan. Tuhan sudah memulihkan tahun-tahun hidupku. Yang hasilnya dimakan habis oleh belalang. Betul aku udah tahu aku berdosa atau tidak berdosa. Apa menyebabnya karena aku buta. Tetapi yang aku tahu, satu hal yang aku percaya. Ini, ya kan? Bahwa tadinya aku buta. Tadinya aku gak ngerti. Aku hidup dalam kegelapan. Tetapi sekarang aku dapat melihat. Aku bisa melihat. Aku hidup dalam terang. Katakan amin. Ini bicara tentang apa saudara? Saudara harus punya hati apa? Bersaksi. Heart of witness. Hati seorang saksi. Bersaksi. Katakan amin. Nah ini harus jadi kesaksian. Harus bersaksi. Saksikan tentang Yesus. Saudara, GBI MPI Palembang. Ya kan, kita tuh MPI itu awalnya adalah karena memang gereja ini berada di perumahan Musi Palem Indah. Sesuai dengan tata gereja GBI, bahwa nama GBI itu adalah sesuai dengan nama
nama tempat, nama jalan. Tetapi oke, kita buat nama tempat, nama jalan kita. Musi Palem Indah. Tetapi selain Musi Palem Indah, kita juga dapat penamaan, saudaraku, yang lain dari GBI-MPI. Yaitu apa? Gereja Betel Indonesia, Misi Pekabaran Injil. Supaya setiap kita punya hati misi, hati mau bersaksi. Saudaraku, menjadikan semua bangsa murid Kristus. Katakan amin. Dulu saya buta. Saya nggak pusing dengan masa lalu saya. Ya kan, saya berdosa atau tidak. Yang saya tahu adalah, satu hal yang saya tahu. Dulu saya buta, sekarang saya melihat. Katakan amin. Kan ada nyanyiannya kan. Amazing Grace. Yang kelima, yang terakhir, saudaraku. Ya, saudara harus bisa bersaksi selalu. Ambil kesempatan bersaksi. Katakan amin. Paling tidak saudara mendoakan supaya setiap orang bisa diselamatkan. Ya, yang kelima, hati apa yang perlu? Yang pertama adalah hati apa? Hati yang berdoa. Yang kedua, hati yang berserah pada Tuhan. Yang ketiga, hati yang apa, saudara? Melayani. Yang keempat, hati yang bersaksi. Yang kelima adalah heart of ambition. Apa tuh maksudnya? Saudara harus punya ambisi. Ambisinya adalah apa? Mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan. Seperti Paulus. Ya, Rasul Paulus melakukan satu hal penting di hadapan Tuhan. Dia bilang, satu hal ini yang aku ingin. Ya, kita baca Filipi 3 ayat 10 sampai 11, 13 sampai 14. 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi apa? Satu hal yang aku lakukan. Satu hal yang aku lakukan apa? Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri pada apa yang ada di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus mempunyai kehidupan yang sulit, saudaraku, dalam dia melayani, memberitakan Injil, menanam gereja-gereja baru, tapi dia bisa lewati semua. Nah, satu hal yang nasihat Paulus ketika dia bilang, satu hal yang kulakukan. Dia menginginkan, dia menulis ini supaya kita pun melakukan satu hal ini. Yaitu apa? Yang penting, mengenal Kristus secara pribadi. Mengenal Kristus secara pribadi. Katakan amin. Kemarin waktu hari Minggu sore, saya bahas tentang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu timbul dari iman yang mengerti, ya kan, akan kasih Tuhan yang ajaib, akan kenyataan adanya penghakiman. Yang ketiga adalah karena kita mengerti akan kemuliaan Tuhan yang begitu luar biasa. Lalu saya bacakan saudara Wahyu 1 ayat 13 sampai 18 pelan-pelan. Selesai ibadah, kami fellowship, makan bareng. Salah seorang daripada, dia bilang sih simpatisan, suka datang ke gereja, ya kan, dia jemaat daripada gereja lain, ya kan. Dia cerita begini, Pak Sabta, saya ini bukan orang yang gampang untuk langsung bahasa roh. Tapi kalau saya berbahasa roh itu datangnya tiba-tiba baru, tapi gak bisa dikendalikan. Dia bilang begitu. Nah, pada waktu saya baca Wahyu 1 ayat 13, kita baca. Saya sambil merem, saya bayangkan kemuliaan daripada Tuhan Yesus itu. Yang digambarkan oleh Rasul Yohanes ketika dia menulis di Pulau Patmos. Dia bilang itu seperti kemuliaan Tuhan itu datang, itu bikin jantungnya berdebar-debar begitu kencang. Dia main bahasa roh, tapi karena suasana lagi hening, dia tahan di atas sampai jantungnya mau meledak rasanya. Apa sih yang saya sedang ceritakan hal ini? Kenapa kok penting kita kenal Tuhan, makin kenal. Supaya pertama kita makin percaya, kita makin mau mengandalkan Dia. Katakan amin. Kita masih punya rasa hormat, sehormat-hormatnya dengan Dia. Yang keempat adalah kita ingin selalu dekat
dekat dengan dia. Katakan amin. Sekalipun dia penuh dengan kemuliaan. Saya juga mau sharing saudara. Ada beberapa kali dalam hidup saya udah saksikan berkali-kali ini. Di dalam doa pribadi saya, kadang dalam ruang doa. Saya tuh berusaha untuk ingin lebih dalam, ingin coba lihat gimana. Satu hari saudara, saya lihat begitu cahaya terang, begitu terangnya. Saya tahu itu kemuliaan Tuhan. Pada waktu itu saya merasa aku seperti orang yang paling najis. Paling berdosa, saya sendiri juga geli dalam diri saya. Kayak di hadapan Tuhan yang begitu mulia, begitu kudus. Saya bilang, Tuhan ampuni aku udah gagal. Aku salah, aku ini. Keluar semua perasaan seperti itu. Tapi seperti yang penglihatan Yohanes di Pulau Patmos. Itu seperti ada tangan yang pegang kepala. Yang buat saya itu nangis gerung-gerung saudara di atas, di ruang doa saya. Nangis gerung-gerung. Tuhan yang bilang, kamu bisa gagal. Ya kan, kamu bisa gagal. Hidup kamu bisa gagal. Tapi rencana aku tidak akan pernah gagal dalam hidup kamu. Ini hal yang luar biasa. Saya percaya setiap Paulus mengalami hal itu ketika perjalanannya menuju ke Patmos. Nah, pertanyaannya sekarang adalah begini saudara. Apakah yang menjadi satu hal yang harus kita lakukan dalam hidup kita? Supaya kita bisa melihat adanya pemulihan yang seutuhnya. Kalau Daud meminta satu hal. Hati yang berdoa. Ya, orang kaya yang muda. Tuhan bicara satu hal kekuranganmu itu. Kamu gak berserah. Kamu sudah lakukan semua. Bagi Marta, dia butuh satu hal. Ya kan, dia sudah melayani. Dia perlu duduk di kaki Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Yang keempat, orang buta yang disembuhkan. Dia berkata, ya kan, satu hal yang aku tahu. Dulu aku buta, sekarang aku melihat. Yang kelima, Paulus melakukan satu hal. Yaitu apa? Mengenal Tuhan. Mengenal apanya? Kasihnya yang dalam. Makin kita mengenal kasih Tuhan, pengampunannya, kesabarannya, kebaikannya, kemurahannya. Saudaraku, saya percaya hidup kita akan dipenuhi dengan kasih. Semakin kita mengenal akan penghakimannya, penghukumannya. Bahwa dia Allah, hakim yang adil. Semakin tumbuh rasa takut akan Tuhan buat kita. Semakin kita kenal akan kemuliaannya, kita akan merasa besar hati. Dia yang mengasihi kita, ya kan? Dia membebaskan kita dari hukuman dan dia akan membawa kita. Dia akan mengangkat kita naik ke dalam kemuliaannya. Katakan amin saudaraku. Jadi ada 5 pertanyaan penting tentang satu hal untuk mengalami pemulihan seutuhnya. Yaitu apa saudara? Apakah satu hal yang kita minta kepada Tuhan? Apakah satu hal yang kita perlukan? Ini saudara catat. Coba saudara boleh tanya secara pribadi. Nanti waktu sendirian. Tuhan, aku minta hatimu. Ini yang aku perlu sebenarnya. Aku tuh kurang baca Alkitab. Doanya ada. Tapi baca Alkitabnya gak ada. Aku tuh kalau soal yang soal ini aku bisa percaya sama engkau. Tapi soal uang aku selalu khawatir. Kalau soal anak, masa depan anak, kalau ada apa-apa dengan anak, aku khawatir. Tapi yang soal ini aku yakin sama Tuhan. Tolong aku Tuhan. Coba cek saudaraku, kita pasti punya satu hal kekurangan kita. Yang paling, satu hal yang paling kita inginkan. Yang ketiga adalah satu hal yang paling kita butuhkan untuk melengkapi ini. Itu Marta. Saudaraku, Tuhan selalu bekerja dimulai dari sebuah hati. Sebuah hati yang berkenan di hatinya. Di mana dia ingin, dia akan pulihkan kita. Ketika hati kita sudah dipulihkan. Dia ingin melihat sebuah hati. Hati yang suka berdoa. Hati yang berserah. Hati yang melayani. Hati yang suka bersaksi. Dan hati yang mau mengenal dia. Katakan amin saudara. Coba saudara renungkan ini. Jadi hal yang luar biasa. Saya yakin hal yang luar. 5 hal ini saudaraku. Saya akan kita pelihara.
Tuhan akan percayakan kita dengan apa? Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Terus memberkati. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan siapkan diri untuk makan perjamuan kudus. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, harapanmu mengubah hidupku. Tuhan berikan kami hati Tuhan, hati yang melekat dengan Tuhan, hati yang suka berdoa menyembah, the heart of prayer, of worship. Tuhan berikan kami hati, ya Tuhan, yang bisa berserah, bisa mengandalkan Tuhan. Tuhan dalam segala aspek hidup kami Tuhan. Dalam segala aspek hidupku ya Tuhan, aku bisa berserah. The heart of surrender. The heart of surrender. Tuhan berikan hati seorang hamba bagiku. Hati seorang hamba ya Tuhan. Bukan hati yang bos. Tuhan berikan ya Tuhan, the heart of service, servant heart. Tuhan berikan aku ya Tuhan, hati yang mau bersaksi. Ya Tuhan, satu hal yang aku tahu, Engkau sudah mati bagiku Tuhan, menebus dosaku. Dan satu hal yang aku tahu ya Tuhan, Kau bangkit, Kau naik surga, menyediakan tempat bagiku ya Tuhan. Dan Kau akan datang lagi Tuhan untuk mengangkat kami, membebaskan kami. Ya Tuhan, dari masa aniaya besar, dari hari kesusahan yang besar. Bahkan Tuhan, Engkau luputkan kami, bebaskan kami. Ya Tuhan, dari hari penghakiman itu Tuhan. Bahkan Kau angkat kami dalam kemuliaan-Mu. Kami akan duduk seidangan dengan-Mu ya Tuhan. Makasih. Tuhan, berikan kami hati yang ingin terus mengenal Engkau, mengenal kasih-Mu, mengenal penghakiman-Mu, mengenal kemuliaan-Mu ya Tuhan. Tuhan, aku berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang hari-hari ini sedang dalam pergumulan. Tahun-tahun belalang bagi mereka. Aku berdoa pulihkan mereka Tuhan sesuai dengan janji-Mu. Pulihkan mereka Tuhan dengan cara Kau pulihkan hati kami. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu istirahat mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam namanya. Angkat cawan. Demikian juga mengambil cawan, sudah makan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Bersyukur hanya bagimu ya Allah, ya Tuhan.
Mari saudara buka kedua tangan kita, arahkan hati pandangan kita ke surga. Bapakku mohon Tuhan, ya kan, biarlah Engkau sendiri ya Tuhan yang akan menumpangkan tanganmu atas setiap anak-anakmu. Kekasih Kristus, terimalah berkat berlipat kali ganda, berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Dalam anak yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis para Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini. Sampai Yesus datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.